Tadi belum balik rekam, belum balik record. Sekarang Pak Erik minta izin ke anak-anak juga untuk direcord ini, supaya nanti yang tidak hadir di Zoom ini bisa melihatnya, bisa melihat pertemuan kita, juga bisa belajar bersama walaupun tidak secara langsung, secara virtual, bisa melalui YouTube nantinya. Kan ini akan Pak Erik upload di YouTube. Nah, jadi anak-anak sikap yang baik sehingga nanti bisa dilihat di YouTube di posisi yang baik. Oke, Pak Erik mulai share screen ya. Share screen. Iya. Nah, bagi anak-anak yang sudah punya buku elektronik, e-book yang sudah disediakan SD Telaga Nita, bisa dibuka. Sudah dibuka di situ. Halaman 14 atau 15 tentang halaman 14 tentang orang tuaku. Bisa dibuka. Yang belum punya bisa dilihat share video, share link ini apa ya? Ya. Kelihatan ya? Nah, pelajaran hari ini temanya tentang orang tuaku. Nah, kalau anak-anak melihat gambar di sini, kira-kira anak-anak melihat apa? Ayah, ibu, anak, Ayah, ada ibu, keluarga, tentang keluarga, ada anak-anak. Nah, orang tua itu pasti ada ayah, ada ibu. Nah, ada ayah, ada ibu. Dimanapun ayah ibu kita, mungkin ada yang tinggal bersama kakek neneknya karena orang tuanya bekerja, tetapi tetap bahwa ayah dan ibu kita adalah orang tua kandung kita, ya. Nah, baik, lihat ini keluarga sungguh bahagia. Dia membentangkan tangan gini, ya, adalah ungkapan bahagia, ungkapan syukur, ungkapan bahagia. Nah, lanjut. Iya. Sebelum memasuki materi lebih dalam lagi, Pak Erik akan memberitahukan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari pelajaran yang bertema orang tua ini, yaitu tentang memahami peran keluarga sebagai anugerah Allah dalam mengembangkan diri. Ingat bahwa orang tua kita, keluarga kita ini adalah anugerah dari Allah. Ya. Bukan semata-matanya orang tua saya cerewet misalnya, orang tua saya gampang melarang ini itu misalnya. Tapi itu adalah anugerah dari Allah bahwa orang tua terkadang marah itu juga demi kebaikan anaknya. Nah, itu. Nah, lalu indikatornya apa? Nantinya kita anak-anak bisa menjelaskan bahwa orang tua adalah karunia Allah. Yang kedua, anak-anak bisa lebih menghormati dan menyayangi orang tua. Ya. Ketika diberi petua, orang tua harus nurut. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah berkat orang tua mampu bertumbuh dan berkembang. Jadi, berkat orang tua ini anak-anak bisa lebih pintar, lebih bertumbuh dan berkembang. Lebih bisa mengembangkan bakat-bakat dan sebagainya. Oke, sebelum melanjutkan ini, mari kita buka dengan nyanyi lagu-lagu. Sini Pak Erik akan men-share lagu. Mungkin anak-anak tahu lagunya Bila Ku Ingat, ya, lagunya Bila Ku Ingat. Oke, Pak Erik share. Sip, bagus lah, ada yang tahu bisa mengikuti. Bisa mengikuti nyanyinya.
aku bersalah, bila ku ingat lelah Piara-piara akan piara-piara akan aku besar. sehingga aku besarlah. Ayah bunda piara-piara akan Senang di bangku di peluknya, serta dicium dimanjakan. Namanya hidupku amatlah senang di bangku di pelukku. amatlah senang di bangku di peluknya, serta dicium dimanjakan. Namanya kesayangan. Senang dicium bangku di peluknya. Ayah bunda Dimanjakan ayah bunda aku bersalah, ingat piara-piara akan bunda piara-piara akan sehingga besarlah. Senang di bangku di peluknya, serta dicium dimanjakan. Namanya kesayangan. amatlah senang. Dicium dimanjakan. Terima kasih anak-anak. Itu tadi videonya, lagunya. Ada yang tahu, ada yang masih belajar, ada yang mungkin baru tahu gitu ya. Nah, dari lagu tadi memiliki pesan ya. Memiliki pesan apa sih? Ya. Lagunya tadi kan inilah. Bila ku ingat lelah ayah bunda. Ya, kita mengingat lelahnya atau perjuangannya ibu dan bapak kita, papa dan mama kita. Ya, dengan perjuangan papa dan mama kita ini, kita sekarang bisa bersekolah. Nah, kita sekarang bisa tumbuh besar. Nah, kita bisa belajar bersama di sini. Nah, seperti itu. Lalu waktu kecil hidupku amatlah senang. Nah, ketika anak-anak lahir, hidup di tengah keluarga, merasa sangat senang karena apa? Karena dimanja-manja, dipangku-pangku, dicubit-cubit pipinya, ya kan? Dipeluk-peluk, ya kan? Dicium-cium. Nah, itu adalah wujud kasih sayang orang tua kita, ya, orang tua kita. Sehingga kita tidak boleh membentak-bentak orang tua kita, ya. Janji ya. Nah, ayah dan ibu kita ini tidak kenal lelah untuk mengasihi anaknya, anak terkasih. Tidak pernah untuk menyesal kenapa sih anak saya sudah dibesarkan susah-susah, tapi membantah, tidak seperti itu. Tetapi ayah dan ibu kita ini tidak pernah lelah untuk mengasihi anaknya. Ya. Lalu ayah dan ibu kita ini adalah wakil dari Tuhan untuk merawat kita, menjaga kita, memberikan kita yang terbaik sampai saat ini. WA pribadi lah. Ini. Tanyanya sopan. Nah, baik lanjutkan ya. Kita bersyukur memiliki orang tua yang baik. Dengan rasa syukur ini, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik juga untuk kita. Nah, ucapan berterima kasih kepada orang tua harus
Anak-anak mulai bangun, mulai pagi, anak-anak sarapan, mengucapkan terima kasih kepada orang tua, mungkin diberi uang saku, uang jajan juga mengucapkan terima kasih kepada papa dan mama, ya, dan merupakan perbuatan baik kepada mereka. Nah, Pak Erik mau bertanya sedikit kepada anak-anak, bagaimana kehidupan anak-anak saat ini dengan orang tua? Ada yang mau bercerita? Bagaimana sih kehidupan dengan orang tua? Apakah bosen di rumah terus, disuruh-suruh misalnya? Atau senang karena diberikan perhatian, kasih sayang, diberikan jajan gitu. Ada yang mau mengungkapkan? Siapa yang berani? Ada yang berani? Ya, Gilby. Ya, Gilby. Gimana Gilby? Gilby sayang sama mama sama papa. Gimana Gilby? Gilby sayang sama mama sama papa. Terima kasih. Gilby disayang sama mama dan papanya. Ada yang berani lagi? Jani. Jani. Mana Saya Gilby? sayang sama ibu. Jangan kalau ibu lagi sibuk, saya selalu sabar untuk menunggu. Sip, Gilby mantap. Selalu disayang oleh ibunya dan Gilby dengan sabar menunggu ibunya walaupun ibunya sibuk. Jani ya, terima kasih Jani, terima kasih. Sama Pak Erik. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau mengungkapkan? Ada Jani, ada Gilby. Ada lagi enggak? Iya. Semua? Ya. Aku sama papaku bahagia diajak jalan-jalan. Sip, terima kasih Yosua. Sama. Iya. Terima kasih anak-anak semuanya. Nah, ini pertanyaan ini juga nanti bagian dari tugas anak-anak. Nanti ya, kita lanjutkan dulu materi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Erik ingin membacakan kitab suci. Membacakan kitab suci. Kitab suci, nanti anak-anak bisa ikut membaca di sini. Nah. Kelihatan ya? Ya. Bangsa Israel telah sampai di padang gurun, di kaki gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung untuk menerima 10 perintah Allah. Setelah turun dari gunung itu, Musa membacakan 10 perintah Allah kepada umat Israel. Nah, dan perintah keempat dari 10 perintah Allah itu berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Anak-anak, ini sambil ngetes anak-anak ya, tadi memperhatikan atau tidak. Anak-anak, bacaan tadi diambil dari kitab apa?
Keluaran. Kitab Keluaran bercerita tentang Musa. Keluaran. bercerita tentang Musa yang naik ke gunung apa? Keluaran. Gunung Sinai. Musa naik ke gunung Sinai. Lalu Musa diberi berapa perintah dari Allah? 10. Dan setelah diberikan 10 perintah Allah itu, Musa memberitahukan kepada umat bangsa apa? Musa naik ke Gunung Sinai, lalu karena di Gunung Sinai Allah memberikan 10 perintahnya, turun lagi membawa 10 perintah Allah itu. Musa lalu membacakannya 10 perintah Allah itu kepada umat Israel. Dan yang bacaan adalah perintah keempat. Ini apa? Untuk menghormati siapa kita? Orang tua atau ayah dan ibu. Untuk ayah dan ibu kita. Ini saya Pak Erik share lagi ya. Lanjutnya ada lanjutannya. Kasih sayang orang tua anaknya ini merupakan cinta Allah yang nyata. Dikasih sayang orang tua kepada anak ini merupakan wujud cinta Allah yang nyata di dunia ini. Allah menggunakan orang tua ini sebagai alatnya untuk merawat, untuk mendidik, untuk mengarahkan anak agar bertumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik. Anak yang baik. Nah, Allah memberkati orang tua juga dalam mencari nafkah. Ketika orang tua kita bekerja di jalan ini, Allah juga memberkati orang tua kita supaya di jalan bisa selamat. Allah dapat melindungi anak-anaknya dengan tulus. Ada yang tadi yang mengungkapkan bahagia, ayo mengungkapkan dicintai ayahnya, ya, mengungkapkan dicintai ibunya dan lain sebagainya. Orang tua ini adalah cinta Tuhan. Apa Tuhan itu? Seperti orang tua yang tulus dalam mencintai. Dengar, Pak. Ya, ada orang tua itu, Tuhan itu seperti orang tua kita yang tulus dalam mencintai. Jadi tidak pernah bosan dalam memberikan cintanya kepada kita. Anak-anak, kita tadi sudah mendengar banyak hal tentang orang tua, anugerah kepada orang tua, gitu ya. Nah, masih ada satu slide lagi. Karena tadi ada yang tidak dengar, Pak Erik mengeluarkan slide-nya. Ini. Iya. Nah, ini. Slide selanjutnya. Oleh sebab itu, sebagai anak, hendaknya harus hormat
kepada orang tua. Seperti difirmankan dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, ini sebenarnya maknanya bahwa kalau kita menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita, hidup kita ini bisa lebih bahagia. Nah, kalau nanti kita besar mencari rezeki lebih mudah. Nah, diberi umur yang panjang, kita jauh dari sakit. Nah, itu kalau kita menghormati ayah dan ibu kita diberi kesejahteraan, ya, kebahagiaan, kesehatan, gitu ya. Dengan demikian Allah menghendaki agar anak-anak menghormati orang tua yang telah melahirkan, yang telah merawat dan mendidiknya. Ya, mendidik dengan cara apa? Ya, kadang kita dimarahi, itu bagian dari pendidikan orang tua. Kadang kita ditegur, itu juga pendidikan dari orang tua. Kadang kalau kita minta tidak selalu diberi, itu juga pendidikan. Supaya apa? Supaya nantinya kita bisa hemat, kita bisa hidup sederhana, seperti itu. Tidak semuanya dibeli, tidak. Jadi itu bagian dari pendidikan yang diberikan orang tua kepada kita. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan orang tua, hal yang dapat dilakukan anak adalah menghormati orang tua dengan bertutur kata yang sopan. Misalnya, kalau orang tua duduk makan, kalau kita lewat di depannya ya harus kita permisi, gitu ya. Kalau kita diberi orang tua, mengucapkan terima kasih, Papa, terima kasih Mama, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, Ayah, Bunda, dan lain sebagainya. Taat pada nasihat orang tua dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini taat. Taat pada nasihat orang tua. Misalnya kalau sekarang ini kalau kita mainan HP itu, mainan handphone, kita diberitahu jangan main handphone terus misalnya. Seringkali dibantah, bosen di rumah main ini, bosen, maunya main handphone saja. Kalau kita main handphone terus, nanti tugasnya tidak dikerjakan. Ya, kalau kita game misalnya, main game di handphone, main game, lihat TikTok misalnya ya, itu tugas-tugasnya tidak selesai. Ya. Sehingga kalau kita diberikan nasihat kepada orang tua, kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan tugas-tugas kita juga harus selesai. Kalau diberi tugas Bapak Ibu, guru, misalnya kita kerjakan dan kita kumpulkan tepat waktu gitu ya. Sehingga tidak molor-molor, tidak numpuk-numpuk tugasnya, dan kita bisa lebih bertanggung jawab dengan hidup kita. Walaupun anak-anak masih kelas 2, saya masih kelas 2, bertanggung jawab dari hal kecil, mengerjakan PR misalnya, bangun tidur, menggunakan HP ini pada waktunya. Nanti kalau kita belajar harus membutuhkan handphone, komputer, kita gunakan. Kalau sudah selesai, kita letakkan, kita bisa membantu, kita bisa bermain, yang perempuan bisa bermain boneka dan lain sebagainya, yang laki-laki bisa mobil-mobilan dan sebagainya. Nah, banyak permainan di rumah, permainan-permainan kreatif yang bisa kita tumbuhkan, atau kita bisa menyirami tanaman dan lain sebagainya. Ya, mencintai orang tua dengan mau mendoakan orang tua. Nah, ini apakah anak-anak pernah mendoakan orang tuanya? Pernah enggak? Iya. Tadi pernah. Bagus, jangan lupa Pak Matthew ya. Saya sering, Baik, Kak. Siapa yang pernah mendoakan orang tua? Angkat tangan. Jani. Siapa? Oh, Ya. oke, semua pernah mendoakan orang tuanya. Baik. Ya, bagus. Ada Fania, ada Tuhan Yulin, Bonavasius. Wah, semuanya ini ya. Semuanya pernah mendoakan orang tua. Bagus. Ya.
Mari lanjutkan ya. Terima kasih karena anak-anak sudah mendoakan orang tuanya. Tapi besok bisa dipraktekkan, ditulis tugasnya itu. Nah, tapi belum saat ini, belum hari ini. Mungkin minggu depan. Nah, kita mencari waktu juga. Sekarang ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tugasnya apa? Oh, tugasnya bentar lagi. Pelajarannya ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya, Le? Ya? Nggak ada? Kalau tidak, Pak Erik beri tugas ya. Karena sudah ada yang bertanya tugasnya apa, Pak? Gitu ya tadi ya. Beri tugas seperti itu. Ya, tugasnya mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Tadi itu sebenarnya ada pertanyaannya Pak Erik tadi sebenarnya bagian dari tugas dan itu sangat mudah. Apa tugasnya? Iya, ini mau di Saya nggak sabar. sudah tidak sabar ya. Iya. Oke. Nah, belum lanjut ke tugas, ini ada pesan yang penting untuk kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk orang tua kita? Pesannya harus berkata sopan, taat, menghormati orang tua karena mereka wakil Allah. Berkata sopan, taat, menghormati orang tua karena orang tua adalah wakil Allah. Kita ingat di perintah yang keempat tadi, kita harus menghormati siapa? Ya, ibu dan ayah. Bagus. Ayah dan ibu. Ya. Ya. Ayah dan ibu. Oke. Sekarang tugas kita hari ini, anak-anak, tuliskan terhadap orang tuamu. Ya. Tugasnya ada berapa? 1. Ya. Hanya untuk menulis kesan terhadap orang tuamu. Seperti tadi, siapa tadi? Dani. Pak Eri, kesan itu artinya apa? Hal yang menarik, hal yang menarik pengalaman bersama orang tuamu. Ya. Ini Pak Erik ganti dah tulisannya di sini. Pengalaman menarik bersama orang tua, misalnya. Ya. Harus tahu. Kayak tadi contohnya tadi Jani. Bagaimana dengan orang tuamu? Saya sangat dicintai ibu. Kalau ibu sibuk, saya baru untuk menunggu. Misalnya seperti itu, ditulis dengan baik. Ya. Nah, Jani tadi sudah mengungkapkan itu, lalu ada yang bilang bahwa aku dicintai ayah, misalnya seperti itu. Kehidupan, pengalaman singkat kehidupan bersama keluarga, bersama orang tua. Tadi akan beri contoh juga, ini contohnya. Apa contohnya? Ya, contohnya ini. Sabar, Bu. Contohnya ini, kesan untuk orang tuaku atau pengalaman bersama orang tuaku atau pengalaman ini ya, satu pengalaman bersama orang tuaku. Orang tuaku adalah pahlawan bagi hidupku, misalnya seperti itu. Kalau anak-anak mau menjelaskan, tidak apa-apa, dijelaskan ya. Karena mungkin memberi mainan, karena merawat misalnya,
atau selalu dicintai misalnya. Gitu. Ditulis di mana? Ditulis di buku tulis. Di buku tulis anak-anak ya. Di buku tulis agama. Iya, di buku tulis agama ya. Lalu nanti difoto, lalu Pak Erik akan share link Google Form nanti ya. Masukkan di Google Form. Itu. Jadi fotonya dimasukkan di Google Form ya. Tugasnya sangat sederhana, hanya menuliskan itu pengalaman bersama orang tuaku. Tidak usah panjang-panjang. Yang menarik apa gitu ya bersama orang tua. Kayak Joshua tadi dicintai ayahnya gitu. Ada Jani, ada siapa tadi? Satunya tadi. Itu ada yang mau bertanya lagi? Ada Gilby tadi juga dicintai keluarganya seperti itu. Nah, itu ditulis singkat di bukunya, lalu difoto, dikirimkan ke. Kenapa kok sangat sederhana? Karena kita jarang mendokumenkan atau jarang menulis hal-hal yang berkesan bagi kita. Hal baik kita hanya sekedar mengingat, kadang juga lupa. Kalau itu kita tulis, besok dari tahun ke tahun anak-anak tumbuh dewasa akan membuka-buka bukunya, lihat, oh saya dulu pernah menuliskan ini kepada orang tua. Oh, saya dulu pernah punya perasaan atau orang tua saya sangat menyayangi ketika kecil. Tadi tugasnya apa? Iya. Baik, Pak Erik ulangi, tugasnya anak-anak menulis di buku tulisnya tentang pengalaman yang berkesan dengan orang tua. Ya. Misalnya, orang tuaku adalah pahlawanku. Ya. Karena selalu merawat saat sakit misalnya. Boleh panjang, boleh pendek. Ya. Boleh panjang, boleh pendek. Lalu setelah ditulis di buku tulis, difoto, dikirimkan ke Google Form. Ya, ke Google Form nanti Pak Erik kirimkan di grup, linknya bisa dikirim di situ. Ya. Kenapa kok di Google Form, Pak, nggak di Google Classroom? Ya, ya karena kita masih pertemuan pertama, lebih mudah, nanti bisa kalian masukkan fotonya di Google Form. Pak Erik sudah membuat linknya, akan segera dikirim. Gitu. Ya, belum. Paham? Mudah atau tugasnya? Bisa hanya orang, saya selalu dicintai oleh papa mama misalnya. Papa mama selalu menuruti permintaan misalnya. Papa mama selalu memberi mainan ketika libur misalnya ya. Bisa ditulis di bukunya, satu saja cukup, difoto, dikirimkan ke Pak Erik. Gitu? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, gimana? Siapa yang bertanya tadi? Ya. Siapa? Yonatan, Felix Yonatan. Apa ya, Felix? Selesainya sampai kapan? Selesainya apa? Zoom-nya. Oh iya, kalau sudah nggak ada yang bertanya, ini Pak Erik akan mengakhiri Zoom-nya. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Pak Erik tutup dengan doa untuk pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya dikumpulkan di situ. Zoom-nya bisa diakhiri. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada, mari kita. Saya, Pak. Ya. Siapa tadi? Siapa tadi yang saya Pak tadi? Siapa? Nggak kedengaran suaranya.
Clarissa, Pak. Clarissa. 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 Ya, mau tanya apa Clarissa? Clarissa mau tanya apa? Boleh nggak tulis 4, Pak? Boleh. 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 Boleh nggak tulis 4, Pak? Boleh Clarissa, boleh. Dengar ya. Dengar. Boleh. Ya. Oke. Kedengaran ya Clarissa ya? Siapa tahu sinyalnya Pak Erik yang gangguan. Kedengaran. Ya. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan berdoa ya. Kita sikap doa yang baik. Mikrofonnya dibuka enggak? Ya. Kita punya sikap doa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera Dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Semoga kedua orang tua kami sehat selalu, sehingga dapat beraktivitas dengan baik dan selalu menyayangi kami semua. Kami bersyukur atas pelajaran hari ini. Semoga berguna bagi kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Dadah semuanya. Bisa meninggalkan room Zoom ini. Dadah. Dadah Pak Erik. Dadah, sehat ya. Dadah Pak Erik. Ya. Sehat selalu. Dadah Pak Erik. Dadah. Dadah. Ya, Pak Erik N ya. Siap. 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 Dadah. Dadah. Jangan di end ya Pak Erik. Oh, enggak usah. Di stop record aja.